Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Kamaria, Retno Kanti Rahayu, dan Ramadanti Arini dengan judul makalah karakteristik, tujuan, manfaat, dan penelitian tindakan kelas. Dosen pengampu Muhammad Ihsan Ramadhani MPD. Yang pertama ada A. Pengertian PTK. Dalam literatur berbahasa Inggris, PTK disebut dengan Classroom Action Research. Saat ini PTK mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar. Nah, penelitian tindakan kelas juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Secara singkat, PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Terus yang B ada karakteristik PTK. Pada dasarnya semua penelitian selalu berupaya untuk memecahkan suatu problematika pengertian tindakan kelas. Memiliki karakteristik problema yang harus dipecahkan, yaitu bahwa problema yang diangkat untuk dipecahkan oleh PTK harus selalu berangkat dari persoalan praktek pembelajaran yang sehari-hari dihadapi oleh guru. Nah, karakteristik berikutnya dalam penelitian tindakan kelas yaitu adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Nah, PTK mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Pada umumnya, beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam praktek pembelajaran selama ini dan perbaikan diperkasai dari dalam diri sendiri. Terus yang kedua ada self-reflective inquiry, yaitu guru mengumpulkan data dari praktiknya sendiri melalui refleksi diri. Terus ada nomor 3, dilakukan di dalam kelas hingga fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran yaitu interaksi guru siswa. Terus 4, tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Retno Kanti Rahayu ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang C, tujuan penelitian tindakan kelas. Penelitian pendidikan pada umumnya ditujukan untuk memperoleh landasan dalam mempertimbangkan suatu prosedur kerja, khususnya prosedur pembelajaran. Nah, di sini mereka menjamin cara kerja yang efektif dan efisien itu seperti apa. Memperoleh fakta-fakta tentang berbagai masalah pendidikan dan menghindarkan sesuatu yang dapat merusak serta meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, secara umum penelitian tindakan kelas bertujuan untuk yang pertama untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga terciptanya layanan prima. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Tujuan yang keempat, memberi kesempatan kepada guru mengadakan kajian secara bertahap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga tercipta perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan yang kelima adalah membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah yaitu terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Nah, perkembangan masyarakat dewasa ini sangat cepat dan sangat kompleks sehingga tuntutan terhadap layanan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru juga akan meningkat. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara strategis bagi guru untuk meningkatkan atau memperbaiki layanan pembelajaran tersebut. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara melakukan berbagai tindakan untuk memecahkan berbagai permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini dihadapi, baik disadari atau mungkin tidak disadari
Oleh karena itu, fokus penelitian tindakan kelas adalah terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh guru. Kemudian dicoba dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas tindakan-tindakan alternatif itu dalam memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Guru akan lebih banyak mendapat pengalaman tentang keterampilan praktek pembelajaran secara reflektif. Tujuan utama dalam penelitian tindakan kelas ialah untuk mengembangkan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh guru di kelasnya sendiri, dan bukannya bertujuan untuk mencapai pengetahuan ilmu dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan dari praktek-praktek belajar mengajar, memperbaiki pemahaman dari praktek-praktek belajar mengajar, serta memperbaiki situasi atau lembaga tempat praktek tersebut dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadanti Arini dari kelompok 3. Saya di sini ingin membacakan tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat penelitian tindakan kelas dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek akademis dan aspek praktis. Aspek akademis, manfaatnya adalah untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. Adapun manfaat praktis dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas antara lain: 1. Merupakan pelaksanaan inovasi pembelajaran dari bawah, peningkatan mutu dan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan guru secara rutin merupakan wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mencoba untuk mengembangkan dan meningkatkan pendekatan, metode, maupun gaya pembelajaran sehingga dapat melahirkan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kelas. 2. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, artinya dengan guru melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru telah melakukan implementasi kurikulum dalam tataran praktis, yakni bagaimana kurikulum itu dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sehingga kurikulum dapat berjalan secara efektif melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Melalui penelitian tindakan kelas, guru akan lebih banyak memperoleh pengalaman tentang praktek pembelajaran secara efektif dan bukan ditujukan untuk memperoleh ilmu baru dari penelitian tindakan kelas yang dilakukannya. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah mengembangkan keterampilan proses pembelajaran, bukan untuk mencapai pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, penelitian tindakan kelas sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman guru terhadap pembelajaran yang menjadi tugas utamanya. Berbagai manfaat penelitian tindakan kelas antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan senantiasa tampak baru di kalangan peserta didik. 2. Merupakan upaya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan karakteristik pembelajaran serta situasi dan kondisi kelas. 3. Meningkatkan profesionalisme guru melalui upaya penelitian yang dilakukannya sehingga pemahaman guru senantiasa meningkat baik berkaitan dengan metode maupun isi pembelajaran. Sekian. Jadi kesimpulannya pada materi yang disampaikan oleh kami adalah PTK dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, karakteristik PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah dalam PTK dapat dipicu oleh munculnya kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam praktek pembelajaran selama ini, dan perbaikan di prakarasi dari dalam diri sendiri. Kemudian ada self-reflective inquiry,
Guru mengumpulkan data dari prakteknya sendiri melalui refleksi diri. Nah, yang ketiga dilakukan di dalam kelas sehingga fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran yaitu terkait interaksi guru dan siswa. Kemudian tujuan PTK untuk memperbaiki pembelajaran, perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sehingga PTK dikenal memiliki siklus pelaksanaan berupa pola perencanaan pelaksanaan, observasi, refleksi, revisi, atau dalam kurungnya perencanaan ulang. Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan dari praktik-praktik belajar mengajar, memperbaiki pemahaman dari praktik-praktik belajar mengajar, serta memperbaiki situasi atau lembaga praktik tersebut dilakukan. Nah, PTK ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman guru terhadap pembelajaran yang menjadi tugas utamanya. Oke, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.